Oke. Sebelum kita belajar, sepertinya ada teman kita yang tidak hadir ini. Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Lija. Iya, Bu. Ahad. Markona. Datang ya? Mana dia? Sakit. Peri. Nanti nama kalian ya, ada peri-perinya. Maimunah. Seri. Udah. Oke, hadir semua ya. Bersama banyak. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai bidang kartesius. Oke, sebelumnya udah bisa kalian buka buku matematikanya halaman 65. Itu ada bab kita mengenai bidang kartesius. Yang baru datang siapa? Nadia, Bu. Nadia. Nah, oke. Jadi bidang kartesius ini sudah kita pelajari di kelas 8. Ini kan kelas 9 kan? Nggak salah masuk kelas Ibu kan? Oke, nah jadi ini kan dari pelajari kelas 8. Udah pasti udah gampang lah gitu kan. Nah, jadi Ibu harap mohon perhatiannya. Jadi Ibu harap setelah kalian belajar ini nanti kalian paham mengenai materi ini. Nah, jadi untuk belajar itu kalian jangan malas, nggak ada orang yang bodoh gitu. Jadi Ibu kasih motivasi sama kalian agar terus belajar dan membanggakan kedua orang tua kalian, gitu ya. Oke, nah langsung saja kita masuk kepada materi bidang kartesius. Nah, jadi bidang kartesius itu materi ini materi yang paling gampang pada matematika, gitu kan? Karena hanya tinggal menggambar bidang kartesius. Sebelumnya kalian udah paham kan materi ini? Nah, jadi bidang kartesius ini digunakan untuk menunjukkan lokasi koordinat sebuah titik. Gitu. Nah, yang mana pasti terdapat sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Nah, jadi Ibu mau menguji dulu sama kalian, masih ingat apa tidak materi yang sudah dipelajari sebelumnya? Yang mana sumbu X? Yang ini tuh garis apa namanya? Vertikal ya. Vertikal. Nah, X yang mana? Y yang mana? Nah, X ini dinamakan sumbu ordinat. Maaf ya, Ibu lupa. Nah, sumbu Y itu oh iya tuh Pak, Ibu tadi udah benar. Sumbu absis. Nah, sumbu Y adalah sumbu ordinat. Jadi sumbu X dan sumbu Y namanya sumbu koordinat. Nah, jadi koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang harusnya kalian perlu ingat dan perlu kalian pahami, kalau pada bidang kartesius ini yang harus kita ingat bahwasanya sumbu X itu semakin ke kanan itu semakin positif, semakin besar gitu kan. Nah, semakin ke kiri nilai X maka semakin negatif atau kecil. Nah, pada sumbu Y kebalikannya juga sama seperti sumbu X. Bedanya kalau sumbu X ke kanan ke kiri, kalau sumbu Y ke atas ke bawah. Semakin ke atas dia semakin besar, semakin ke bawah dia semakin kecil. Nah, letak koordinat ini titiknya selalu X, Y, bukan Y, X. Oke ya? Nah, langsung saja ya. Ibu kasih contoh misal 5, 6, 7 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Udah bisa menggambar seperti ini kan? Bisa, Bu. Yes. Ya, kalau menggambar bidang kartesius itu skalanya harus sama ya. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi
pada bidang kartesius tadi ada semua titik X dan titik Y. Misalkan tadi sebidang kartesius itu selalu X, Y. Bisa edukasi X-nya berada di 4. Sini X gitu. Nah, titik Y-nya berada di 3. Bisa. Berarti ini koordinatnya berada di 4,3. Oke, berarti sudah paham. Langsung saja ya. Nah, pada bidang kartesius ini terdapat beberapa kuadran, terdapat 4 kuadran. Kuadran itu yang mana wilayahnya? Nah, yang ini namanya kuadran 1, yang ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, dan yang ini kuadran 4. Pada kuadran 1, titiknya bernilai positif dan positif. Berarti kalau titiknya positif, itu berada di kuadran pertama, kuadran 1. Nah, kalau di kuadran 2 bernilai apa? Positif. Nah, kalau di kuadran ketiga negatif, kuadran keempat positif, negatif. Biasakan X duluan disebut baru Y. Paham? Oke. Nah, pada bidang kartesius ini kita juga diminta untuk menghitung jarak 2 titik koordinat. Nah, menghitung jarak 2 titik koordinat itu seperti apa, Bu? Misal nih, untuk menghitung jarak 2 titik koordinat itu ada rumusnya. Rumusnya itu apa? Rumusnya sama seperti rumus teorema Pitagoras. Ada yang ingat rumus teorema Pitagoras? Jumlah sisi miring sama dengan jumlah kedua sisi, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau jarak di antara 2 titik bidang kartesius ini ialah jarak sama dengan akar. Nah, ini kan kalau seandainya pangkatnya dihilangkan jadi bentuk akar kan? Ya, sama Bu. Oke, nah jaraknya apa? X1, X2 dikuadratkan ditambah Y1, Y2 dikuadratkan. Paham? Oke, biar paham Ibu kasih contoh nih. Bu, contohnya. Oke, contoh soal. Diketahui koordinat A itu berada pada titik X2 dan Y-nya 5. Koordinat B itu berada di 8, 13. Nah, yang ditanya jarak A ke B. Nah, berapa jarak A ke B-nya? Kita lihat, kita ilustrasikan dulu ke gambar ini, ya. A-nya 2,5, berarti 2 di sini, 5-nya kemana? Di atas. Nah, kita tarik di sini. Oke, di sini adalah titik A. Titik B berada di mana? 8,13. 8-nya di mana? Sini 8. 13, 6, 7, 8, 9, 10. Ini negatif ya. Nah, semakin ke bawah. Negatif 11, negatif 12, negatif 13. Nah, ini 8,13 salah, berarti ke atas. Kenapa tidak ada yang komen? 7 kali itu ke bawah. 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 8,13. Yang ditanya adalah jarak. Jarak yang mana itu? Jarak antara A ke B. Berapa ini? Gitu. Kita hitung. Menggunakan rumus jarak sama dengan akar dari. Nah, Bu, kami nggak tahu X1, X2-nya yang mana. Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, jadi dari sini inilah namanya X1. Yang ini Y1. Yang ini X2 dan yang ini Y2. Nah, kita masukkan aja, tinggal gantilah X1, Y1 di sini menggunakan angka yang sudah Ibu kasih. X1-nya berapa? 2. Ya kan? Ini kurang, bukan koma, kurang. Nah, X2-nya berapa? X2-nya ada 8. Dipangkatkan 2, lalu ditambah Y1-nya 5 dan Y2-nya 13. Dipangkatkan 2. Oke, kurangkan. 12,9 kok. Udah tahu lah ini. Berapa? 2 kurang 8. 6 pangkat 2 langsung aja. 6. Bagus. 5 kurang 13 berapa? 8 tambah pangkat 2. 4. Berapa hasilnya? Akar 100. Berapa akar 100? Jadi
kasih beberapa titik, nanti berbentuk sebuah bangunan atau sebuah daerah gitu. Nah, dari sini bisa kalian bayangkan ini daerah apa? Gak ada ini gambar apa-apa? Oke, gak ada Bu. Misal kasih lagi titik yang berada pada 6 coba kira-kira ibu buat baru ya. Tentukan letak titik koordinat berikut. A berada pada 2,3, B berada pada negatif 2,3, C berada pada negatif 3, negatif 1, dan D berada pada titik 3, 2, C. Oke, nah ini ada beberapa titik, ya kan? Nah langsung saja, kalau dari sini kita coba gambar pada diagram kartesius, dia akan membentuk bangunan apa? Gitu. Nah titik A berada di mana? 2,3. Berarti di sini ya. Oke, titik B negatif 2,3. Di mana itu? Ya, ke atas ya kan? Ini titik B. Titik C negatif 3, maaf ini negatif 2. Negatif 2, negatif 1. Nanti di sini titik C. Nah titik D berada di 2, negatif 1. Ini di sini titik B. Nah dari gambar ini bisa kalian lihat ini bangun apa? Persegi. Persegi atau persegi panjang? Persegi. Apa yang menunjukkan ini persegi? Lihat satuannya. Ini berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, ya kan? Yang ke kanan 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah bangun persegi. Nah, yang disuruh apa? Tentukan luas daerah bidang kartesius ini. Luas daerah persegi. Berarti berapa luas daerah ini? Ada yang tahu? Gak ada Bu, gak ada sentimeternya. Dari satuannya kan udah bisa kita lihat bahwasanya tadi 4 juga 4, ya kan? Nah, berarti luas persegi apa rumusnya? Sisi kali sisi. Sisinya berapa tadi? 4. Berarti 4 kali 4 berapa? 4. Apakah 2? Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau gak ada berarti sudah paham. Ibu tes untuk pemahaman kalian. Tentukan, bisa langsung kalian tulis di CD-CD kalian ya. Nanti siapa cepat langsung disebutkan angkanya berapa, ibu kasih nilai. Tentukan jarak antara 2 titik berikut. Jarak diketahui X sama dengan 2
Oke, 20 satuan. Sudah? Kenapa kok 20 satuan? Kenapa Sodi bisa jawab ke depan? Nanti kita jawab sama-sama. Oke, jawabannya 20 satuan. Kenapa? Langsung aja ke rumus. Nah, jarak sama dengan akar dari X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Oke, X1 nya berapa? 4 kurang X2 16 pangkat 2 tambah Y1 10 kurang 26. Berapa 4 kurang 16? Min 12 dipangkatkan 2. Nanti aja Bu, masih bingung kami Bu. Negatif 16 dipangkatkan 2. Berapa ini? 140. 16 pangkat 2. 256. 144 tambah 2 gimana? 400. Berarti berapa akar 400? 20. Berarti sudah paham. Oke? Nah, berhubung sudah paham, Ibu bakalan kasih tugas kalian untuk di rumah. Silakan dikerjakan nantinya di rumah, ini sebagai PR kalian. Karena Ibu tahu kan bakalan susah untuk mengerjakan di sini karena sebentar lagi akan bel. Waktu Ibu juga sudah habis. Langsung aja Ibu kasih latihan untuk dikerjakan di rumah. Bangsa. Nama? Maka pertemuan kita cukup sampai di sini. Silakan kalian ulang-ulang pelajarannya di rumah. Nanti untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi yang baru. Sebelumnya aku mau tanya, ada kesulitan mengenai materi ini? Nggak ada? Oke, nggak ada. Berarti pintar-pintar semua ya? Alhamdulillah. Oke, nah berhubung sudah habis, Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata yang menyinggung perasaan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.